Shalom, selamat datang di CDC Online Service. Menyapa Anda semua yang saat ini berada di rumah dan dimanapun Anda berada. Kita hari ini akan memuji dan menyembah Tuhan, sebab hari ini adalah hari yang luar biasa. Kita akan merayakan kemenangan bersama Yesus yang luar biasa. Mari siapkan hati dan catatan. Mari terima apa yang Tuhan mau beri buat setiap dari kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat dan anugerah-Mu pada hari ini. Kau Allah yang memampukan kami. Kami mau mempunyai hati seorang murid. Kami mau memuji dan menyembah-Mu lebih lagi. Tuhan, tutup bungkus ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo CDC. Hai. Tiba saat yang terbaik buat kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita percaya hari ini ada pertolongan Tuhan. Hari ini ada pengharapan yang baru. Hari ini ada kegirangan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Ku melihat semua yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Berikan suara-suara yang baik buat Tuhan Allah kita. Kita percaya janjinya pasti digenapi dalam kehidupan kita. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Percaya Tuhan, inilah saat yang kami nanti. Firman Allah telah digenapi. Kulihat semua yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Diterima sukacita memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Bersorak-sorak sebab Allah yang badas, Allah yang luar biasa, Allah yang banyak dalam kehidupan kami, Tuhan. Yes, Jesus. We're gonna worship Him. Let's worship Him with all of our heart. And let's sing this song together. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship
way make, miracle work, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you, and you are here, healing every heart. I worship you,
Sungguh pujian dan penyembahan yang luar biasa. Pastinya kita semua merasa terberkati dengan semua pelayanan yang diberikan pada hari ini. Kita adalah umat yang luar biasa. Mari kita dukung doa setiap kebutuhan jemaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami berdoa bersepakat untuk setiap jemaat yang sedang sakit kanker nasofaring, sakit tumor di paru-paru, sakit jantung, sakit ginjal, serta harus rutin cuci darah, sakit GERD, sakit stroke, dan juga patah tulang di pergelangan kaki, dan juga persiapan ujian tesis. Kami berdoa dengan bilur-bilur Yesus telah menyembuhkan segala penyakit. Dan untuk ujian tesis Tuhan juga perlancar dan buat segalanya menjadi berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bersyukur atas setiap jawaban doa, setiap jemaat yang telah sembuh dari COVID-19. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang ajaib. Kami juga berdoa bersepakat untuk bangsa dan negara ini, Indonesia. Kami berdoa untuk Pak Jokowi beserta jajarannya, agar selalu diberikan hikmat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami percaya pandemi COVID ini akan secepatnya teratasi dan setiap pemberian vaksin setiap tahapnya dapat berjalan dengan baik dan aman. Kami juga berdoa untuk setiap keamanan bangsa kami, khususnya TNI dan Polri, diberikan kesatuan hati, diberikan kekompakan untuk menjaga keamanan dan keharmonisan bangsa kami Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Ya, Shalom anak-anak muda, ketemu lagi kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Kali ini temanya Keep on Fire ya, atau tetap bersemangat. Nah, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami mau belajar firman Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami haus akan kebenaran-Mu. Engkau Allah yang menyertai setiap firman Tuhan yang disampaikan juga, membangun setiap kami, membuat kami semakin lebih dekat dengan Tuhan, semakin bersemangat. Dan kami percaya Tuhan pimpin juga hamba-Mu dari awal sampai akhir. Tuhan sertai hingga setiap kami diberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, tema minggu ini yang akan saya angkat yaitu Keep on Fire, tetap bersemangat. Nah, saya percaya semua teman-teman juga mau dengar firman Tuhan dengan semangat ya. Kembali lagi ke 2 minggu yang lalu, Kandi sharing juga ya, yaitu tentang move on dan moving forward. Jadi diingat-ingat lagi ya. Nah, move on yaitu meninggalkan masa lalu kita ya, karena kita sadar bahwa masa lalu itu udah harus ditutup dan kita sudah jadi ciptaan yang baru. Lalu selanjutnya apa? Moving forward, yaitu maju melangkah kepada panggilan surga. Jadi kita sadar bahwa hidup kita tuh nggak harus keluar ya, selesai move on dari masa lalu kita karena kita udah sadar jadi ciptaan yang baru dan kita mulai melangkah untuk maju dalam panggilan surga. Nah, kita tahu bahwa panggilan surganya adalah apa? Melayani Tuhan. Nah, tema yang diangkat hari ini yaitu Keep on Fire, tetap bersemangat atau maju terus. Nah, kan diambil satu ayat dari Roma 12 ayat 11. Dikatakan begini, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi ayat ini kan dia akan baca sekali lagi ya, biar kita sama-sama jelas ya. Roma 12 ayat 11 dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Poin dari ayat ini adalah roh menyala-nyala. Nah, bagaimana caranya agar rohnya menyala-nyala? Yang pasti ya, kita harus rajin membangun hubungan dengan Tuhan. Makanya roh itu datang dari Tuhan. Dan kalau mau rohnya menyala-nyala, kita harus rajin membangun hubungan sama Tuhan setiap hari. Melalui apa? Mulai rajin ibadah, rajin saat teduh, rajin berdoa. Itu ada cara bagaimana kita membangun hubungan kita sama Tuhan agar roh kita menyala-nyala. Nah, ini kan satu ilustrasi. Kan dikasih lihat dompet ya, nih. Nah, ini ilustrasinya. Nah, dompetnya menyala. Tapi apa yang terjadi? Kalau apinya ditiup, mati. Nah, sebenarnya ilustrasi ini menjelaskan begini, ya. Kalau kita tidak bisa menjaga api, ya, apinya mudah padam. Makanya kalau itu setiap anak muda wajib menjaga apinya biar tetap semangat, tetap berkobar-kobar, ya. Nah, menjaga api nggak gampang, ya. Kalau kita lihat contoh nih ya, kalau kita melihat tantangan-tantangan muncul, kan udah moving forward nih, tiba-tiba tantangan itu muncul dari berbagai arah. Berusaha apa? Tantangan itu berusaha untuk menghambat, bahkan untuk menghentikan kita, ya. Tapi ada satu hal yang Kak dipesankan ya. Ingat, semua tantangan bisa muncul dari depan, belakang, atas, bawah. Semua tantangan bisa muncul. Tapi orang-orang yang berapi-api dan bersemangat, ya, dia nggak mudah menyerah. Kandi berikan satu catatan begini. Orang yang siap, orang yang semangat tadi ya, adalah orang yang siap mengubah kenyataan, bukan yang diam menerima kenyataan. Kandi ulang lagi ya. Orang yang berapi-api adalah orang yang siap mengubah kenyataan, bukan yang diam menerima kenyataan. Jadi kalau ada tantangan, biasa aja. Nah, orang yang bersemangat tuh kayak gitu tuh ya. Biasa aja, ada tantangan juga, maju terus. Nah, kan dibagikan satu ayat lagi, yaitu Roma 8 ayat 28. Kata-katanya seperti ini ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi dia yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Firman ini mengatakan bahwa semua kita ini ya, kita yakin bahwa kita adalah orang-orang yang terpanggil sesuai rencana Allah. Untuk apa? Menggenapi rencana Allah dalam kehidupan kita. Nah, poinnya adalah gini. Kalau tadi dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia,
Berarti poinnya di mana? Adalah orang yang mengasihi Tuhan. Kalau orang itu mengasihi Tuhan, maka Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam kehidupannya dia, dalam segala bidang, dalam segala sektor, untuk mendatangkan kebaikan bagi orang tersebut. Jadi dengan kata lain begini, kita nggak bisa diem. Lalu terserah deh, Allah kerja tuh syukur, nggak kerja ya sudah. Ayat ini menyatakan bahwa kita harus bekerja dulu, kita aktif, kita bersemangat, kita mengerjakan sesuatu, maka Allah turut bekerja. Jadi dia membantu kita, menemani kita. Untuk apa? Memberikan apa? Kebaikan bagi kita. Ini Allah janjinya luar biasa. Dan saya yakin yang namanya janji Allah pasti ditepati. Contoh di Alkitab. Ada anak muda yang bersemangat banget ya, namanya Yosua. Ya, Yosua itu abdinya Musa, alias kalau kita bilang adalah pegawainya Musa atau anak buahnya Musa ya. Nah, saya akan baca Keluaran 17 ayat 9 sampai 13. Saya akan baca perlahan-lahan agar mengerti apa yang dilakukan Yosua. Keluaran 17 ayat 9. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Ayat 10, lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Ayat 11, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel, tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Ayat 12, maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya lah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Ayat 13, demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Ayat ini setelah kita baca benar-benar perlahan-lahan, kita baru tahu ya, ternyata kunci kemenangan Yosua yang pertama adalah bukan karena kekuatannya atau kehebatan dirinya. Buktinya apa? Nanti kita lihat ya, tadi dilihat ya, bahwa ternyata kakak rohaninya, bosnya, pimpinannya yaitu Musa ya, punya peran penting. Kenapa? Kalau Musa ngangkat tangannya, maka Yosua mengalami kemenangan peperangannya. Bahkan tidak saja Musa sendirian, Musa nggak tahan, nggak kuat, dia bawa timnya yaitu Harun dan Hur. Nah, Harun dan Hur pegang satu tangan kiri, satu pegang tangan kanan. Berdiri terus capek, akhirnya mereka kasih Musa duduk dan mereka pegang itu tangan kiri dan tangan kanan ditopang oleh Harun dan Hur hingga tongkat Allah terus naik. Apa yang terjadi? Kalau tongkat itu naik, Israel menang di bawah pimpinan Yosua. Kalau tongkat itu turun, kalah. Nah, dari sini Yosua melihat bahwa kemenangannya bukan dari kekuatannya, kepintaran bermain pedangnya. Bukan. Tapi kekuatannya karena ada orang yang menopang. Yaitu siapa? Musa, ada juga timnya Harun dan Hur. Nah, yang kedua, kemenangannya diberikan Tuhan. Bisa dilihat bagaimana kok diberikan Tuhan. Iya, kalau Musa naik tangannya, padahal kan gak mengerjakan apa-apa. Tapi Tuhan membantu, Allah turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi bangsa Israel. Di dalam segala bidang, segala sektor, termasuk dalam peperangan juga Tuhan kasih kemenangan. Dan itulah yang diberikan Tuhan, kemenangan atas bangsa Amalek. Dan Yosua di situ punya pengalaman penting dalam hidupnya. Ini yang mengubah pikiran Yosua untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dan masuk ke tanah perjanjian. Yosua dengan punya pengalaman tadi nih, Yosua dikirim untuk mengintai. Nah, masuk ke tanah perjanjian. Bersama 12 pengintai, ada Yosua di dalamnya. Dari pengalaman bersama Tuhan, dia tahu bahwa kemenangan itu datang dari Tuhan. Waktu dia mengintai, dia lihat selama 40 hari, dia pulang, dia kasih laporan. Itu sangat berbeda dengan orang-orang pengintai yang lain. Ya. Yang lain bilang, wah betul negeri yang mau kita kuasai adalah negeri yang kaya susu madunya.
melimpah. Itu hasilnya melimpah. Tetapi ya, negeri itu kuat-kuat dan kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Keturunan Enak adalah keturunan bangsa yang raksasa badannya. Ada di sana. Tapi Yosua bilang apa? Tenang aja, maju. Kalau Tuhan menyertai, kita akan mengalahkan mereka. Itu Yosua bisa ngomong gitu, kenapa? Karena punya pengalaman tadi. Bahwa peperangan, kalau Tuhan suruh, Tuhan menyertai, Tuhan pasti kasih kemenangan. Kalau Tuhan menemani, pasti ada kemenangan. Yosua punya pengalaman itu. Hingga dia bisa mengatakan hal itu. Kenapa Tuhan memilih Yosua di tengah-tengah bangsa Israel untuk membawa bangsa Israel keluar? Bilangan 27 ayat 18 mencatat begini nih. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh. Saya ulang lagi, seorang yang penuh roh. Letakkan tangan atasnya. Dan semenjak saat itu, Yosua diberi kesempatan untuk memimpin bangsa Israel berperang untuk masuk ke tanah perjanjian. Berarti Yosua punya roh yang luar biasa, menyala-nyala, penuh. Itu artinya dia anak muda yang bukan main-main sama Tuhannya. Dia punya hubungan yang baik sama Tuhannya. Makanya orang bilang dia bisa lihat bahwa wah ini Yosua penuh roh. Dan inilah yang membawa Yosua akhirnya dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Jadi kalau kita nggak punya roh yang menyala-nyala, kita nggak bakal dipakai Tuhan. Makanya kita semangat anak muda. Ayo semangat membangun roh kita. Berapi-api. Agar apa? Hidup kita jadi dipakai Tuhan. Untuk apa? Melakukan banyak perkara hebat. Seperti Yosua tadi ya. Kita masuk pada kesimpulan. Setiap orang yang mau keep on fire, tetap bersemangat. Ingat baik-baik. Bahwa orang yang tetap bersemangat itu gak takut sama hambatan, sama tantangan. Ya. Dikatakan bahwa orang yang bersemangat itu siap mengubah kenyataan. Kenyataan bisa aja buruk. Kenyataan bisa aja enggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi dia enggak berhenti. Tetap melangkah. Tetap berjalan. Dan bukan orang yang diam menerima kenyataan. Kenyataan bisa aja pahit. Tapi enggak perlu diterima ya. Semua harus diusahakan. Semua tetap bersemangat. Bahwa satu ketika kita sadar. Mungkin kenyataannya berbeda dengan apa yang diharapkan. Tapi ingat baik-baik. Selama engkau punya Tuhan dalam hidup kita, ada satu harapan, yaitu kita bisa mengubah kenyataan itu menjadi sesuatu yang baik buat kita dan juga memuliakan nama Tuhan. Pastikan dulu Tuhan ada dalam hidupmu. Karena kalau ada Tuhan dalam hidupmu, segala hambatan itu tidak lagi menjadi masalah. Seperti Yosua melihat, bangsa Enak itu bangsanya gede, raksasa besar. Yosua gak takut. Kenapa gak takut? Dia bilang, lah, kita pernah perang kok sama dan Tuhan bela kok. Kalau memang Tuhan udah suruh, pasti Tuhan kasih kemenangan. Itu adalah sesuatu pengalaman rohani yang dimiliki Yosua. Makanya dia gak pernah takut. Kita tahu bahwa tantangan pasti menghasilkan apa? Mujizat Tuhan. Itulah yang dia terima. Hingga akhirnya hidup kita juga mengalami mujizat Tuhan. Kalau kita melihat bahwa ada tantangan-tantangan dalam hidup kita, pasti ada mujizat Tuhan. Semangat. Bagaimana cara semangatnya? Semangat itu bisa datang dari atas, yaitu dari Tuhan, ya. Bisa datang dari diri kita sendiri dan bisa datang juga dari orang-orang di sekeliling kita. Nah, dari tadi kita baca ayat firman Tuhan, jelas semangat datang dari Tuhan. Gimana caranya? Kalau kita punya hubungan yang baik sama Tuhan, maka antusias, roh Allah, roh kudus itu ada dalam hidup kita. Kita hidupnya antusias, bersemangat, mengisi hidup kita enggak dengan ngeluh, ya. Kata-katanya juga dengan hal yang baik. Bersemangat dengan apa? Dengan rajin membangun iman kita. Mulai saat teduh, doa, baca Alkitab. Itu membuat apa? Membuat semangat hidup kita ada. Datang dari mana semangat itu? Datang dari Tuhan. Dan yang kedua, semangat itu bisa datang dari diri kita sendiri. Makanya kita butuh baca firman Tuhan. Agar apa? Perkataan-perkataan yang kita keluarkan perkataan firman. Janji-janji Tuhan. Dan itu membangun diri kita sendiri. Perkataan yang positif. Bukan perkataan yang kutuk. Perkataan yang jelek. Perkataan yang buruk. Tapi perkataan yang positif dan penuh berkat. Kita mengatakan hal-hal yang baik.
Dan disitulah apa yang terjadi. Hidup kita juga apa yang kita tabur dengan mulut kita ini, kita akan tuai. Kalau kita melepaskan berkat, maka kita akan mendapatkan berkat. Itulah janji Tuhan. Dan yang ketiga, semangat itu bisa datang dari orang lain. Makanya Yosua dekat sama Musa. Musa juga dekat dengan Hur, dengan Harun. Itu sebagai teamwork yang bekerja bersama. Kenapa? Kalau mereka berapi-api, maka kita akan merasakan impartasi kalau dekat-dekat mereka. Makanya kita butuh kakak-kakak rohani, ya, teman-teman yang bersemangat di dalam melayani Tuhan ada dalam hidup kita. Jadi teman yang benar-benar membangun. Untuk apa? Kita punya api yang sama. Jadi orang lain di sekeliling kita itu mempengaruhi semangat kita. Kalau kita ketemu sama orang-orang yang lemes, yang akhirnya hidup selalu ngeluh, keadaan situasi pandemi ini malah justru mereka lemah, bahkan merasa aduh gak ada artinya, kita akan gagal. Tapi kalau kita ketemu sama teman-teman yang bersemangat, aduh bersyukur deh ya teman-teman anak muda di CDC itu semangat. Masa pandemi masih kunjungan, masih doain, kita pelayanan pelepasan juga pakai online, tidak menghambat apapun. Itu yang membuat kita tetap semangat, karena ada orang-orang di sekeliling kita juga yang memberi semangat. Kita menghadapi tantangan banyak ya, anak muda pasti ngadepin tantangan banyak. Tapi orang yang bersemangat itu ya, dia bisa menghasilkan sesuatu yang besar hingga nama Allah bisa dimuliakan. Saya tutup dengan sebuah kesaksian saya pribadi ya. Mengiring Tuhan dari kita tahun 2000 sampai saat ini itu sesuatu yang gak gampang. Banyak tantangan, banyak hambatan. Melayani jiwa-jiwa, sesuatu yang gak mudah. Dulu kita gak pernah pikir, kenapa? Karena waktu kita melayani aja ya. Tapi kita setelah tahu bahwa ini loh visi Tuhan, ini yang harus kita kerjakan. Bertahun-tahun akhirnya kita ketemu dengan banyak pengalaman. Hingga akhirnya Kandi melihat bahwa ternyata yang membuat kita hebat bukan karena kita, tapi karena kita dekat sama Tuhan. Dia banyak melakukan perkara dan mujizat demi mujizat. Hingga minggu-minggu lalu Kandi merasakan mujizat Tuhan luar biasa. Tuhan banyak tolong. Di dalam pekerjaan tahun ini, walau pandemi, Tuhan masih bisa kasih pekerjaan, usaha yang Tuhan bisa berikan. Dalam kondisi seperti ini, Tuhan masih kasih. Itu hal yang luar biasa. Punya penghasilan di masa-masa pandemi, itu gak gampang. Di sana kiri kanan, ya banyak yang malah dipecatin, dipotong gajinya, dikurangi. Kandi malah dikasih berkat yang luar biasa. Yang kedua yang Kandi lihat, Kandi saat ini bersama orang tua yang bolak-balik cuci darah ya. Kandi melihat hidup itu benar-benar kesempatan. Makanya orang tua Kandi setiap dia nyanyi begini, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Kata-kata itu meneteskan air mata, baik papi Kak Andi juga meneteskan air mata, Kak Andi juga meneteskan air mata. Karena ternyata benar, hidup ini kesempatan. Untuk apa? Melayani Tuhan. Jadi harus tetap semangat melayani Tuhan. Jangan hanya melayani bosnya aja semangat, tapi melayani Tuhan harus semangat. Karena di situ ada rencana Tuhan yang besar, yang Tuhan rancangkan dari awal. Sebelum kita lahir Tuhan rancangkan untuk kita penuhi, untuk kita genapi panggilan surga. Jadi anak-anak muda tetap semangat ya, maju terus, pantang mundur. Hidup kita adalah kesempatan. Berikan kesempatan yang terbaik untuk bisa memuliakan Tuhan. Amin. Ya teman-teman anak muda semua, kita akan mengambil perjamuan kudus. Jadi siapkan dulu roti perjamuannya, anggur dan rotinya disiapkan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu untuk roti perjamuan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat roti perjamuan yang Tuhan siapkan, baik roti dan anggur yang ada dalam tangan kami saat ini. Kami bersyukur karena melalui roti perjamuan ini Tuhan menyatakan kasih Tuhan yang luar biasa. Kau Allah yang mati di kayu salib menebuskan dosa kami semua. Dan hari ini kami kuduskan di dalam nama Yesus perjamuan ini. Di dalam nama Yesus juga kami minta ampun bila ada hal yang gak berkenan di dalam perkataan, tindakan kami, kesalahan kami, dosa-dosa kami. Kami minta ampun di hadapan Tuhan. Kami uji hati kami juga Tuhan, bila ada kesalahan tersembunyi sekalipun Tuhan, kami mau minta ampun di hadapan Tuhan. Kuduskan kami dan layakkan kami untuk menerima perjamuan pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, kita angkat roti
di atas kepala, ya. Saya akan bacakan ayatnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita semua percaya bahwa tubuh ini adalah tubuh Yesus Kristus yang dipecahkan, ya, yang Tuhan berikan untuk menebus dosa kita semua. Dan kita bisa dijadikan satu tubuh bersama Tuhan. Ya, kita percaya bahwa tubuh inilah yang membawa kemenangan bagi kita semua. Kita terima tubuh ini di dalam nama Yesus, kita makan bersama-sama. Selanjutnya kita angkat cawan kita di atas kepala. Saya akan bacakan firman Tuhannya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Teman-teman semua percaya bahwa darah ini, yang ada dalam cawan ini adalah merupakan darah Yesus, perlambangan darah Yesus yang telah menebus setiap dosa kita, yang telah menyucikan kita, bahkan mengangkat setiap sakit penyakit kita. Kita imani, kita terima darah Yesus ini, membebaskan kita dari segala dosa dan sakit penyakit. Kita terima di dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur. Tuhan, terima kasih untuk belas kasih Tuhan yang luar biasa. Untuk nyawamu yang kau berikan untuk setiap kami. Pengampunan atas dosa-dosa kami. Tuhan, kau Allah yang baik luar biasa Tuhan. Kami menyadari hidup kami tanpa Engkau gak bisa berbuat apa-apa. Kau Allah yang baik dan penuh belas kasih. Kami bersyukur punya Allah hebat seperti Engkau Tuhan. Yang rela mati menebus setiap dosa kami. Ajar kami terus bisa memberikan yang terbaik. Melayani Tuhan. Bahkan menggenapi rencana Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk belas kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, setelah ini kita akan menerima doa berkat. Mari kita berdiri, kita angkat tangan kita menerima berkat Tuhan. Ya, kita terima dengan sukacita berkat ini. Kita angkat kedua belah tangan kita. Kiranya berkat Tuhan turun atas setiap kita semua yang ada di tempat ini, menerima berkat Tuhan. Berkat daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus menyertai kita senantiasa. Dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah mengikuti ibadah online CDC Depok. Pastinya kita semua diberkati Tuhan. Kita percaya gereja adalah sebuah keluarga. Karena itu bagi saudara yang baru pertama kali bergabung di dalam ibadah CDC online, kami mengajak Anda bergabung di dalam Care Cell, kelompok saling mempedulikan. Saudara bisa menghubungi nomor yang tertera di layar saudara. Anda bisa bergabung di dalam Care Cell sesuai dengan kelompok, waktu, usia, dan kebutuhan saudara. Kami berharap bisa mengenal Anda lebih baik lagi. Sekali lagi kami mengucapkan selamat datang di CDC Depok. Always remember to stay healthy, keep connecting, and see you next week.